Apa kabar jemaat Tuhan malam hari ini? Kami kita punya Tuhan Yesus yang luar biasa. Mari kita mau tundukkan kepala, kita masuk dalam hadirat Tuhan. Kami naikkan ucapan syukur, terima kasih buat kebaikan-Mu Tuhan. Kami bersyukur buat kasih setia Tuhan yang tidak pernah berubah dalam kehidupan kami. Kami berterima kasih Tuhan, kalau kami bisa berkumpul kembali di tempat ini, kami bisa sama-sama memuji, menyembah Engkau. Itu semua karena kebaikan Tuhan. Kekuatan, kesehatan Tuhan berikan. Nafas hidup masih Tuhan percayakan. Bahkan kami masih bisa menikmati semua berkat Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk bersyukur. Ajar kami untuk berterima kasih Tuhan Yesus. Sebab kami percaya, kami tahu Engkau Yesus yang tidak akan pernah membiarkan dan meninggalkan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, tutup bungkus setiap kami, kuasai hidup kami, kuasai tempat ini, setiap alat yang kami pergunakan. Nama Tuhan ditinggikan di tempat ini. Haleluya. Amin. Kami memandang wajah-Mu Tuhan Yesus, dan kami mau berkata, sebab Engkau Allah satu-satunya dalam kehidupan kami. Mari katakan pujian ini sama-sama. Memandang wajah-Mu, rasakan kasih-Mu, tinggal dekat-Mu setiap saat ini.
mengangkat tangan, katakan, takkan habis kasih-Mu bagiku. Kami percaya Tuhan mengalir di sepanjang hidupku, tak berubah setiamu padaku. Selamanya Kau bersama. Dengan sungguh takkan habis kasih-Mu bagiku. Mengalir di sepanjang hidupku, selamanya Kau bersama. Selamanya terus menyembah Kau Allah. Kami terus meninggikan Engkau Raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan. Sebab Kau besar, kekuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau besar, Tuhan. Amin. Yes. Tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau. Besar, kekuatan-Mu ajaib, tiada seperti Yesus. Tiada seperti Yesus. Tiada seperti Yesus. Kau besar, kekuatan-Mu ajaib, tiada seperti Yesus. Tiada seperti Yesus. Kau besar, Kau besar, kekuatan-Mu ajaib, tiada seperti Yesus. Amin. Tiada seperti Yesus. Kau besar, kekuatan-Mu ajaib, tiada seperti Yesus. Tiada seperti Tiada seperti Yesus. Mari katakan, tiada seperti Haleluya, haleluya. Kami percaya Engkau lebih besar dari segalanya, Tuhan. Dan kami terus berserah hanya dalam nama Tuhan Yesus. Setiap kita yang percaya mengasihinya, mari katakan sama-sama. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Mari lihat kiri kanan, Bapak Ibu jemaat Tuhan, katakan, Tuhan Yesus mengasihi engkau. Tuhan Yesus mengasihi kita semua. Haleluya. Ya, katakan sama-sama. Berdiri di hadapan
suara haleluya. 1, 2, 3. Haleluya. Silakan duduk jemaat Tuhan. Wow, dahsyat Tuhan kita, men. Kita akan mendengarkan kesaksian pujian. Ajarilah kami bahasa cintamu, agar kami dekat padamu. Andaikan aku lakukan yang luhur mulia, ikatan kasih cinta, hamba tak berguna. Ajarilah kami bahasa cintamu, agar kami dekat padamu ya Tuhanku. Ajarilah kami bahasa cintamu, agar kami dekat padamu. Andaikan aku pahami bahasa semua, bahasa cinta, puji tiap hari. Ajarilah kami bahasa cintamu, agar kami dekat padamu ya Tuhanku. Ajarilah kami bahasa cintamu, agar kami dekat padamu. Sabar sederhana, cinta itu murah hati, rela menderita. Ajarilah kami bahasa cintamu, agar kami dekat padamu ya Tuhanku. Ajarilah kami bahasa cintamu, agar kami dekat padamu, agar kami dekat padamu, agar kami dekat padamu. Sekali lagi mari dengan kemuliaan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Wow, dahsyat luar biasa. Saatnya kita akan berikan persembahan. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang berdoa, saya persilakan. Persembahan yang pertama. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang kami puji dan sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur kepadamu Tuhan. Dan oleh ungkapan syukur hati kami malam ini, kami mau belajar Tuhan, memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Kuasai setiap hati kami Bapa, supaya pada saat kami memberi, bukan kami tetapi kuasa-Mu sendiri Tuhan
yang boleh bekerja atas setiap apapun yang kami mau persembahkan adalah persembahan yang terbaik bagi Tuhan, supaya semuanya berguna untuk pekerjaan, untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Sambil memberikan persembahan, kita angkat satu pujian bersama-sama. Kita belajar lagu ini. Takkan pernah ada kasih di dunia seperti kasih-Mu Tuhan. Kau telah buktikan cinta-Mu padaku dengan penebusan-Mu. Sekali lagi katakan dari awal pujian ini. Takkan pernah ada kasih di dunia seperti kasih-Mu Tuhan. Kau telah buktikan cinta-Mu padaku dengan penebusan-Mu. Jauh di lubuk hatiku ingin ku katakan, Kau selalu ada dalam hatiku, menemani hidupku, memuji-Mu, menyembah-Mu selamanya. Itulah yang ku rindu. Kau selalu ada dalam hatiku. Amin. Menemani hidupku, memuji-Mu, menyembah-Mu selamanya. Itulah yang ku rindu. Terima kasih atas kasih-Mu yang besar, Tuhan Yesus. Katakan sekali lagi pujian. Takkan pernah ada kasih di dunia seperti kasih-Mu Tuhan. Kau telah buktikan cinta-Mu padaku dengan penebusan-Mu.
Saya persilakan. Itulah yang menjadi kerinduan kami Tuhan. Selalu ada dekat-Mu, selalu ada dalam hadirat-Mu. Karena sesungguhnya kebahagiaan dan keindahan hidup ketika kami ada dalam hadirat-Mu Tuhan. Bahwa kami lebih lagi mengerti kehendak-Mu, untuk kami memiliki hati yang rindu, hati yang haus, hati yang lapar. Haleluya. Akan setiap kebenaran firman-Mu. Roh Kudus, Engkau lihat jemaat-Mu Tuhan. Mereka rindu, mereka haus. Ada sesuatu dalam hidup mereka. Itu mereka menikmati kasih-Mu Tuhan, menikmati cinta-Mu. Bawa lebih lagi Bapa, sesuai dengan rencana-Mu, agar perkenanan itu Tuhan menjadi bagian kami, terlebih di hadapan-Mu Tuhan. Kami rindu setiap pujian dan doa kami menjadi dupa yang harum di hadirat-Mu, berkenan kepadamu, dan menjadi berkat bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan, inilah hidup kami. Kami telah bawa kepadamu lewat pujian kepada Engkau. Meteraikan itu menjadi berkat bagi kami, menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu. Jadikan kekuatan baru bagi setiap kami untuk terus berjalan bersama Tuhan. Dan biarlah firman melengkapi setiap kami. Roh Kudus berkaryalah dari tempat hamba-Mu berdiri sampai kepada jemaat Tuhan yang ada. Berkaryalah sesuai kehendak-Mu. Dan kami terima firman-Mu, membuka hati kami, pikiran kami, iman percaya kami kepada kebenaran. Dalam berkat nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa mengucap syukur, siap terima firman, terlebih dengan perjamuan asa yang kudus. Sucikan hati-hati kami Bapa, agar lebih lagi berkenan kepadamu, dan kami boleh alami mujizat Tuhan dalam setiap kehidupan kami, keluarga kami, anak-anak kami. Kemuliaan-Mu Tuhan ada di antara kami. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa mengucap syukur. Yang percaya katakan amin. Saya bersyukur kepada Tuhan. ADV kalau tidak keberatan boleh ambilin kacamata yang hijau. Thank you. Terima kasih. Saya bersyukur kepada Tuhan. Saya boleh tiba di Bekasi dengan tak kurang suatu apapun. Semua adalah berkat Tuhan. Pekerjaan yang melelahkan saudara. Ya, kalau kerja lelah, kerja dunia lelah, letih lesu, itu hal biasa. Tapi kalau pekerjaan yang berhadapan dengan jiwa, itu rasanya sampai tulang-tulang rasanya mau. Karena apa? Perlawanan. Dan yang saya hadapi orang-orang yang memiliki cara pandang menurut pikiran sendiri. Nah, kalau yang begini nih saudara, puyeng buat kita pendeta saudara. Karena selalu diperhadapkan dengan pikiran sendiri. Nah, kalau sudah pikiran sendiri saudara, biasanya apapun itu nggak mempan. Tapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil.
keluarga ini yang saya layani ini keluarga yang orang Jawa bilang atos, orang Jakarta bilang keras, orang Manado bilang batu, orang Ambon bilang apa ya, nggak tahu apa ya. Kalau orang Cina bilang apa tuh? Auban. Ya. Masing-masing dengan pendapat. Dan memang kalau saya lihat ya, kondisi hari-hari ini seperti itu keadaannya. Ya. Lebih cenderung kepada apa yang dilihat oleh mata. Nah, kalau kita sudah seperti ini, saudara, aduh. Begitu sampai, saya sudah dijemput. Saya masuk Surabaya jam 11 malam. Saya sudah rasakan atmosfer yang gak nyaman. Tapi saya berusaha untuk menstabilkan fisik saya. Karena waktu saya masih di kereta, anak rohani saya udah mah keadaannya begini. Saya belum nyampe aja, masih di jalannya udah nyut saudara. Apa ini ya? Begitu saya sampai Surabaya, saya dijemput rekan hamba Tuhan. Lalu dia bilang, kita makan dulu. Saya bilang, sudah jam 11 malam. Kayaknya walaupun saya lapar, jadi kenyang saudara. Kenyang karena belum sampai tujuan saudara, baru Surabaya. Surabaya Jember itu ya 3 jam ya. Jadi saya bilang kayaknya rasanya udah kenyang. Lalu dia bilang, enggak, makan dulu lah. Justru saya tunggu kamu, saya jemput kamu nih belum makan. Pulang pelayanan langsung ke stasiun ya untuk jemput saya. Jadi saya belum makan. Akhirnya saya bilang, kamu makan? Saya enggak deh. Ya sudah enggak ada. Jadi saya udah kayaknya kembali ini di dalam diri saya lagi berperang ya. Kalau orang lagi perang kayaknya nggak ingat makan deh. Gairah makan nggak ada gitu ya. Tapi puji Tuhan semua bisa terkendali. Dan saya hanya numpang tidur di Surabaya. Lalu pagi subuh sudah saya harus berangkat ke Jember ya. Benar-benar tidak ada istirahat. Mata saya ini saya di kereta udah tidur sudah. Begitu sampai di Jember, saya langsung dijemput, enggak ada istirahat saudara. Ya, enggak ada istirahat. Saudara bisa bayangin itu perjalanan saya. Enggak ada istirahat, saya langsung dibawa ke satu tempat. Ya, satu keadaan yang memang ya. Kalau bukan jiwa rasanya ngapain gitu. Capek gitu ya. Tapi berurusan jiwa ini tanggung jawab saudara, tanggung jawab. Jadi walaupun saya rasanya letih, lesu, lelah, lunglai dan sebagainya, saya harus kuat. Saya harus bisa berhadapan dengan orang-orang yang memang dalam keangkuhan ya. Lalu begitu saya sampai, anak rohani saya bilang, "Ma, jam 11 malam sudah ada kiriman ini." Saudara berhadapan dengan orang Madura, saudara. Sadis, saudara. Ini berhadapan dengan orang Madura. Jadi Madura itu, Jember itu boleh bilang 89% itu juga dikuasai Madura. Dan mereka punya 3 bahasa Jawa, bahasa Madura. Aduh, kalau dia sudah pakai bahasa mereka saudara, saya langsung darah Yesus. Darah Yesus, masa saya kalah dengan bahasamu? Bahasaku bahasa surga ya. Jadi pakai bahasa mereka. Tapi saya bersyukur, sekalipun sulit tapi bisa terkendali. Sampai pada akhirnya puncak acara ya, semua berjalan dengan baik. Dan yang anehnya kemarin hari Minggunya itu pas acara ya, saya sudah gelisah, saya nggak bisa tidur. Benar saudara, seorang ibu, dia ke belakang itu ular langsung begini saudara, diperhadapkan
kiriman itu saudara, karena ini menggagalkan itu kiriman. Dia teriak, saya, Oma. Dia sadar dia bukan Allah Akbar, enggak, Oma. Saya bilang enggak apa. Aduh, dia lari sekencang-kencangnya karena sementara dia duduk itu ada di sana. Jadi dikirim seperti itu saudara. Ya, tapi saya hanya berkata, kuasa yang ada di dalamku itu lebih besar. Ya, dan puji Tuhan, semua pada akhirnya Tuhanlah dimuliakan. Dan saya nggak usah repot-repot cari orang itu siapa yang itu. Datang sendiri. Seperti kayak mau melihat sesuatu. Ya, melihat sesuatu. Nasi saudara, nasi baru dimasak, baru dicabut itunya, kabelnya, berarti kan bagus ya. Itu pas dibuka mau diciduk begini, itu sudah jadi bubur dan itu jadi warna kuning sekali. Saya bilang ambil, buang jauh-jauh. Saya bilang gitu. Dan seperti bagus ya masaknya. Saya bilang ya, yang begini mah, ya, udah nggak laku, ya. Orangnya hadir, yang ngirim itu hadir saudara. Dan inilah fakta yang ada. Inilah kondisi hari-hari ini. Tapi puji Tuhan, anak saya nangis. Mam gimana, saya bilang tenang. Jadi air harus jadi air. Apapun air itu nggak bisa dibendung. Ya, mau ini tetap dia merembes jadi seperti air. Kalau kamu jadi seperti air, kamu akan lihat berkat Tuhan. Tapi kalau kamu terpancing dan terbakar, semua angus. Yang mana yang kamu pilih? Sulit, berat, sepertinya tak ada daya lagi, tetapi ujungnya kemenangan. Pilih yang mana? Puji Tuhan, akhirnya semua berjalan dengan baik dan orang yang yang kelihatan sekali perbuatan mereka. Lalu dia bilang ke anak saya, kamu hebat ya, kamu punya orang-orang sakti, dukunmu hebat. Saudara, aduh, saya dengarnya itu telinga saya ini manusia saya dukunmu hebat gitu sudah. Kamu sakti ya, luar biasa. Artinya mulai dari rumah saudara, ada 2 tempat yang kita pakai untuk acara itu. Mulai dari rumah itu sudah seperti itu. Kok dia lihat kok gak ada apa-apa, biasa aja. Ya, tapi saya bisa rasakan sampai hari-hari di tempat di mana acara itu. Seperti itu kondisinya. Tapi semua beri dulu kemuliaan buat Tuhan. Kuasa Tuhan itu lebih besar. Roh yang ada di dalammu itu hidup dan berkuasa. Jadi ketika apapun yang diperhadapkan, gak usah pusing. Darah Yesus berkuasa. Amin. Dan itu yang saya boleh selesaikan sampai saya pulang. Puji Tuhan, mereka tanya, orang-orang saktimu kapan baliknya? Coba balik Pak, orang saktimu hebat, kamu yang punya orang sakti-sakti. Saya nggak ada perlawanan, saya cukup, saya begitu masuk setiap ruangan, setiap sudut tempat saya dalam nama Yesus. Umat nyanyi apa? Dalam nama Yesus. Madura pembantu dia ikut-ikuti dalam nama Yesus. Ini pakai ini saudara, ya. Aku ikut Oma nyanyi aja. Saya pagi-pagi ya, setengah saya udah bangun, saya keliling tempat itu. Saya nyanyi dalam nama Yesus. Nggak nyerah mereka. Iblis itu tidak pernah menyerah. Ingat, iblis tidak pernah menyerah. Itu sebabnya kita anak Tuhan pun jangan pernah mau menyerah. Haleluya.
Karena cara iblis tuh liciknya luar biasa. Saya nyanyi, mereka ikut nyanyi. Oma itu artinya apa? Nyanyi aja kalau mau ikut nyanyi. Ikut nyanyi sudah. Dalam nama Yesus. Loh, kita kan nggak dalam nama Yesus. Allahu Akbar katanya. Terserah lu deh. Pokoknya dalam nama Yesus. Ya seperti itulah keadaannya. Puji Tuhan tidak ada sesuatu yang saya bawa buat saudara. Tapi saya bersyukur semua berjalan dengan baik. Dan saya pulang pun dalam kondisi sehat saudara ya. Semua adalah berkat Tuhan. Haleluya. Hari-hari ini kita diperhadapkan dengan suatu peperangan. Peperangan yang kalau kita tidak bijak, kita terbawa saudara. Ya. Itu sebabnya kondisi hari-hari ini, mari kita mau belajar mengerti kehendak Tuhan. Amin. Kita buka dalam Roma pasal yang ke-14. Mulai dari ayat yang ke-17. Haleluya. Tema khotbah saya, jadilah berkat. Apa saudara? Jadilah berkat. Ya. Saudara, kita akan baca dari ayat yang ke-17 Roma 14. Saudara tidak usah berdiri, sikapi, lihat, maka kau diberkati. Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Ya, saudara. Seperti yang saya tadi, dalam arena pesta, ya, mau buat acara biasanya gejolaknya itu banyak. Yang suka dengan yang tidak suka, biasanya banyak yang tidak suka. Tetapi firman Allah berkata, sebab kerajaan Allah bukan soal makanan dan minuman. Berarti soal makan dan minuman bukan juga tidak penting, bukan juga tidak perlu, tetapi Alkitab katakan ya, jelas ya, sebab kerajaan Allah bukan soal makan dan minum, tetapi soal kebenaran. Jadi di atas makan, jadi di atas persoalan makan dan minum, ya, yang lebih penting dari semuanya itu kebenaran. Kebenaran yang bagaimana? Tentunya kebenaran yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan bagi orang percaya. Dalam kebenaran itu sendiri dikatakan ada damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Jadi soal buat acara berbicara soal tentang makanan dan minuman ini memang rancang. Tetapi sebagai anak Tuhan, kita harus bisa menjadi orang yang bijaksana. Amen. Supaya acara itu ya tidak dirusakkan oleh karena perut. Urusan perut. Memang kita perlu, tetapi dalam suasana acara itu biasanya yang dikedepankan apa? Kalau orang menikahkan anak, yang dikedepankan apa? Acara itu sendiri. Kedua, ingin menunjukkan apa yang dipestakan. Seperti itu. Dan kelanjutnya makan minum itu bagian pelengkap. Tetapi seringkali yang jadi ranjau itu dari soal makan dan minum. Nah ini kadang-kadang menghilangkan damai sejahtera. Akhirnya kebenaran gak ada, sukacita gak ada, yang ada berantem, yang ada iri hati, yang ada kedengkian, yang ada akhirnya timbul ketidaksukaan. Ono ini seperti itu. Kadang-kadang nih kita harus bisa memahami loh, saudara. Iblis itu punya banyak cara dengan cerdiknya untuk
menghancurkan setiap kehidupan orang percaya. Sebentar lagi kita akan merayakan Natal, ya. Dalam Natal itu apa yang ditonjolkan? Makanan, baju, show cantik dan gagahnya? Tidak. Makna Natal. Tapi seringkali makna itu hilang karena apa? Kenapa? Ini tadi makan dan minum. Padahal datang mau dengar pesan Natal, tapi hanya setitik air jadi hampir semuanya. Makna Natal hilang. Ini kita harus hati-hati, saudara, harus hati-hati. Kedepankan yang namanya kebenaran. Kebenaran itu sendiri di dalamnya ada kebersamaan, ada sukacita, ada kerukunan, ada kesatuan, sehingga disebut kebenaran. Nah, ini yang harus yang paling depan. Bukan yang ono ini, saudara. Tetapi seringkali ono ininya nih yang jadi ranjau. Nah, sebagai gereja Tuhan kita harus menyikapinya sebagai orang yang dewasa. Ya, harus belajar betul apa arti suatu kehidupan. Dan ketika kita mempunyai program untuk sesuatu yang baik, maka kita harus berusaha memberi yang terbaik, menjadi berkah. Karena kalau enggak, ambiar semuanya. Ada lagunya, ambiar. Lagunya siapa tuh? Ambiar. Hancur berantakan, saudara ya. Janganlah hal itu tercipta, janganlah itu terjadi. Tapi soal kebenaran, damai, sejahtera itu yang harus kita perlihatkan. Ya, Jokowi bilang, kalau saudara simak, tahun depan adalah tahun gelap bagi dunia. Secara global kita boleh berkata betul, karena memang perekonomian dunia sementara bergejolak. Orang menyimpulkan gelap. Tapi bagi anak Tuhan dari Kejadian sampai Wahyu, firman Allah berkata, jangan takut, aku menyertai kau sampai pada kesudahan alam. Dia nggak berkata besok siap-siap, ya, baik nasi, lauk pauk, minum siapin. Karena kalau kamu nggak siapin, besok ada kegelapan, mau cari-cari susah. Jadi siapin, kalau bisa dekat di antara kita. Seperti itu kah? Nggak ada. Yang ada, jangan takut, aku akan menolong. Tetapi fakta dunia berkata berbeda. Nah, di mana kita harus menempatkan diri kita? Menurut apa yang kita lihat atau menurut apa yang kata firman? Nah, bingung deh. Tapi bu. Iya toh? Boleh. Nggak masalah. Hidup ini pilihan. Tuhan tidak pernah memaksa. Yang jelas Tuhan sudah perlihatkan semua. Dan yang Tuhan perlihatkan bahwa penyertaan sampai pada kesudahan. Dari Kejadian sampai Wahyu ditutup. Bagi orang yang percaya, mereka tidak akan dipermalukan dan ditinggalkan. Itu sebabnya sekalipun dunia bergoncang, ya, hidup kita, makan minum itu memang perlu. Tetapi jangan jadi moto untuk kamu bersusah hati sehingga hilang sukacitamu, tidak lagi berdoa tetapi jadi orang bingung. Halo? Ya, gak usah bingung. Tuhan punya cara. Yang penting dari hidup kita harus tetap memiliki kata optimis. Amin. Semangat, berusaha. Sejauh mana Tuhan menyatakan dan memberikan waktu buat kita, sejauh itu pula karya Tuhan akan bekerja. Jangan jadi orang yang picik.
Jangan jadi orang yang memiliki pandangan yang sempit. Jangan. Sekarang aduh emang, kalau ibu bener-bener, gue juga berasa lu. Waduh, apalagi kalau gue ke pasar, gue udah pusing deh. Emang, iya lo tau gak, gue beli bawang tuh biasanya segini. Itu baru bawang tomat cabe, belum yang lainnya. Iya bener lo, gue pusing lo. Laki gue ngoceh dulu. Ibu-ibu nih kadang-kadang, saya dengerin aja di kereta ya, saya belagak tidur. Iya, terus nadanya kan pakai bahasa Jawa gitu ya. Wih, larang kabeh. Aku sereso tuku, rasanya mangan wis gak iso gitu. Saudara itu. Ada yang tahu? Ya ketawa pasti tahu ya. Wah, tenan ya. Ya berat. Siapa bilang ringan hidup ini? Sekalipun gak ada gejolak berat. Kenapa? Karena diperhadapkan dengan tantangan hidup. Berat kalau kita masa bodoh. Berat, sulit kalau kita gak mau berusaha. Selagi ada semangat, selagi mau berusaha, makan, minum itu bagian pelengkap. Tuhan pasti jamin. Aduh. Teman saya bilang begini, yang jemput saya, bagaimana jemaat di Jakarta? Saya bilang kalau di tempat saya bilang masih terkendali. Saudara, saya khotbah hari Minggu tuh, tiap jemaat dikasih beras 1 kilo. Jadi pulang gitu ya, keluar pintu di 1 kilo. Hati saya, waduh. Waktu saya khotbah pagi itu, saya lihat seorang ibu yang sudah lesu, ya. Lalu dengan keberadaan dia, tiba-tiba dia peluk saya. Yo, aku kangen loh. Ibu masih ingat saya? Iya, aku kangen. Terus dia cerita, dia nangis. Aku sedih loh. Kok aku kepengen kayak opo ya? Tapi opo sih ngertake? Saudara tahu ya? Apa yang saya mau kasih? Saya bilang, kasih hatimu buat Tuhan. Dia nangis. Ya wes ya, doa anak cucuku. Weh wangel-wangel. Weh, ora cinta Gusti, tidak cinta Tuhan. Ya wes, nah, Mbah, banyak doa aja. Iya, apa ya? Dia masuk kamar, dia cari-cari apa ya? Ben aku kigeling terus katanya. Dia mau kasih sesuatu supaya saya ingat dia terus. Akhirnya dia nggak temukan ya. Ya wes aku randu apa-apa. Wes iki ae awakku katanya. Tak serahno mbek Tuhan. Iya itu yang bagus. Lalu sepertinya dia mau berbuat sesuatu. Lalu saya mengerti dengan keberadaannya. Lalu saya peluk dia, saya rangkul dia. Orang tua saudara, nggak usah kasih mas perak, dia rangkul aja, itu sudah sukacita banget. Lalu Tuhan bilang gini, apa yang kamu punya bukan milikmu, tapi miliknya. Saya ditantang saudara. Haleluya. Saya bilang ini perjalanan panjang. Suara itu datang sama saya. Lalu saya katakan, Mbah, kita nggak tahu bisa ketemu atau tidak, ya toh? Dengan sudah lansia, jalannya sudah begini saudara. Tuhan sudah ingatkan saya, apa yang kamu punya bukan milik saya. Saya bilang waduh. Akhirnya saya bilang ini punya Mbah. Udah, ojo. Tidak, saya bilang. Dan saya melepaskan dengan sukacita karena saya lihat satu jemaat itu dikasih satu kilo beras saudara. Rasanya berasnya itu disuruh bawa saya. Dia mikir juga beras kilo apa itu sampai Jakarta.
1 kilo, ya. Nah itu dia muter-muter tuh dia mikir, apa saya menerima, tapi saya mengerti dengan bahasa air mata dia. Lalu itulah Tuhan baik, saudara. Banyak hal, saudara. Kalau sudah turun ke daerah tuh, saudara, haleluya, puji Tuhan. Lalu saya ingatkan kepada anak saya bilang, sekarang saya tantang kamu. Kalau hari ini Tuhan mau kamu buat sesuatu, kamu mau gak? Dia bilang, apa itu? Saya bilang, banyak. Tapi kalau kamu mau lakukan, pembelaan Tuhan ada sama kamu. Lalu dia berkata, aku mau lakukan. Dia lakukan itu, saudara, dari pagi sampai malam. Dan dia menangis. Kondisi seperti sekarang ini rasanya tidak mudah. Tapi saya hanya ingatkan, ketelanjanganmu, kesusahanmu, persoalanmu itu tidak sebanding dengan apa yang Yesus alami. Jadi ketika apapun yang kau hadapi, kau tetap berkata, Tuhan itu baik, dan kamu mau melakukan, disitulah kemenangan. Dan puji Tuhan, saudara, kira suami istri ini mengerti dengan semuanya. Dan saya bersyukur, saya pulang dengan lega. Mereka berkata, Oma, cucu-cucunya ya, Oma nggak boleh pulang. Saya bilang, Oma bukan pengangguran ini, saya banyak urusan ini ya. Terus papanya bilang gini, gimana kita rayu Oma supaya jangan pulang? Biar dirayu juga nggak bisa, ya, harus pulang. Ini sudah melebihi nih, kotanya sudah melebihi nih. Lalu ya itulah sukacita, saya bersyukur kepada Tuhan. Kembali lagi kepada firman Tuhan. Menghadapi keadaan dan kondisi yang ada memang berat, tapi kedepankanlah yang namanya kebenaran. Karena ketika kebenaran itu engkau taruh dan menjadi prioritas dalam hidupmu, damai sejahtera, sukacita, Roh Kudus itu akan menyertai engkau, dan apapun itu akan terabaikan. Amin. Kesulitan apapun yang dikatakan orang itu nggak ngaruh, karena ketika ada kebenaran, maka di situ akan ada namanya kemerdekaan dan kehidupan yang mendatangkan sukacita oleh Roh Kudus dan damai sejahtera. Haleluya, saudara. Kalau sudah begitu susah, saudara. Sebab itu mari kita mengalir, belajar mengerti kehendak Tuhan. Amin. Di dalam setiap apa yang kita kerjakan ada perselisihan, ya, ada ketegangan, hilangnya sukacita itu udah pasti, ya, karena masing-masing punya pendapat, masing-masing punya cara. Tetapi kembali lagi, kebenaran itu yang harus paling depan. Amin. Dan kita harus berusaha menjaga yang namanya kesatuan. Soal makan minum itu pelengkap. Kalau ada kesatuan hati, ada kebersamaan, ada kebenaran, di sana tercipta damai sejahtera sukacita oleh Roh Kudus, maka nggak perlu khawatir. Ya. Soal makan minummu sudah diperhitungkan Tuhan. Burung gagak saja, burung-burung di udara, dia tidak menabur, dia tidak menanam, tapi tiap pagi dia bisa nyanyi. Ya, dia bersiul bagus lagi. Nggak ada suara, nggak ada. Yang ada tuh membuat kita apa ya? Terpesona rasanya. Suaranya bagus banget, ya. Bahkan sekarang orang lagi kegila-gilaan, diadu-adu lah dia supaya keluar suaranya. Nah, kita adalah ciptaan yang paling mulia dan berharga di mata Tuhan. Biarlah kicauan kita melebihi kicauan burung-burung. Artinya apa? Tetap harus bersyukur, memuji Tuhan. Dunia boleh berkata gelap, Jokowi boleh berkata Sri Mulyani berkata akan ada inflasi semikian rupa. Hatiku tenang berada dekatmu, Kaulah
jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekatmu, Kau yang pelihara hidupku. Terus pertolonganmu begitu ajaib, Kau yang mengikat hatiku. Kini mataku tak terjumpa udah lain gelombangnya. Itu saudara, mendingan kita memuliakan Tuhan. Biar kicauanmu itu kicauan yang membuat telinga Tuhan gitu. Di mana tuh ya? Oh, di Harapan Indah. Oh, di mana tuh? Oh, di THB. Buat Tuhan mencari. Karena Tuhan senang dengan orang yang suka memuliakan Tuhan. Amin. Gak usah kurang lebihnya makan minum, gak usah. Itu bagian Tuhan, penyertaan Tuhan akan selalu ada. Kedepankan kesatuan dan kedepankan kebenaran. Jangan saling menghakimi, jangan saling menyalahi di antara suami istri. Kamu nggak tahu nih, tahu mah cabai mahal nih, duitnya ditambahin dong. Ya, nggak usah mengalir bagaikan air. Yang ada ya kalau malam sini Pak Ketua masih ada pasangan, gitu. Kok Asep, kok Yosep sekalian berjauhan gak bisa pegangan. Tapi perasaan itu lebih kuat dari gandengan tangan, saudara. Iya, coba aja begitu dapat surat cinta, wis, ya. Itu baru baca surat cinta rasanya, ya tak? Ibu Ati, iya tak? Kelepek-kelepek. Haleluya. Wah, si Fung-Fung, wah, saya bilang mesra terus. Iya Bu, tiap hari Bu. Iya memang harus begitu. Mau cabai mahal, mau apa mahal, ya aja. Ngapain, amin. Gak usah membuat kita jadi seperti apa, terus jadi kusut, males mandi, males ono. Kenapa lu belum mandi? Iya gue males nih, pikir besok ngapain? Hidup ini sudah ada yang ngatur seperti apa. Yang Tuhan mau kita mengalir seperti yang Tuhan mau. Karena barang siapa melayani Kristus dengan cara ini, ia berkenan pada Allah dan dihormati oleh manusia. Sebab itu marilah kita mengejar, ya, ayat 18 dan 19, sekali 19. Sebab itu marilah kita mengejar apa yang mendatangkan apa? Damai sejahtera dan yang untuk saling apa? Damai sejahtera dan yang berguna untuk saling membangun. Oh, jangan gontok-gontokan, jangan saling menyalahkan, jangan saling ini tangan kalau sudah diam ini cepat-cepat tarik, saudara. Karena ini bahayanya, saudara. Gini aja, diganti ya, men. Jangan gini. Cabai mahal Bu Yanti. Gini. Kalau begini nih kemana-mana, saudara nih. Aduh, ya. Marilah kita mengejar apa yang mendatangkan damai sejahtera. Ini, wah, ini lagi, ya, di YouTube saya lihat, kedatangan Tuhan terus, saudara. Khotbahnya temanya kedatangan Tuhan, saudara. Yang tadi siang saya dengan seorang ibu, dia bilang, Sinja kamu nggak tahu, antikris sudah ada. Saya bilang dari dulu antikris sudah ada, Ci. Makanya saya nggak mau booster antikris. Saya bilang antikris, ya. Saya bilang
Kalau hidupmu nggak takut akan Tuhan, nggak usah tunggu antikris. Emang lo tahu ke depan mau apa? Antikris. Saya gemes juga saudara. Saya bilang hiduplah takut akan Tuhan, itu yang paling penting. Apa yang diperintah kalau ketika ada di bumi lakukan. Urusannya nanti dengan Tuhan nanti. Ya, oh enggak ini. Udah kadang gitulah. Watos saudara. Aduh, saya bilang begitu. Tapi saya bersyukur, saya melihat di PD Immanuel tiap hari ada peningkatan. Dari kata-kata bijak tiap hari, waduh luar biasa. Saudara, saya selalu ingatkan sebelum Anda lemparkan, renungkan. Minimal itu jadi rema buat pribadi, diri sendiri. Dan kalau saudara merasa dari hal itu ada kekuatan, ada dorongan menjadikan kau semangat, orang lain pasti demikian. Amin. Ini yang harus dikedepankan saudara, bukan yang ono ini. Haleluya. Ono ini bikin ranjau, hilang kesatuan, hilang sukacita, kebakaran semua bisa saudara ya. Tapi marilah kita mengejar apa yang mendatangkan damai saudara. Ini yang paling penting. Sebentar kita akan menghadapi Natal, biarlah kita mau menjaga hati kita. Amin. Ya, dimanapun kita hadir dalam peribadatan, makna Natal itu yang kita harus raih, bukan ono ininya. Itu pelengkap. Yang paling kita harus utama itu mengejar apa yang mendatangkan damai sejahtera. Kenapa? Kenapa ini yang paling penting? Karena tak lama lagi Tuhan datanglah. Tak lama lagi Tuhan datanglah. Siapkan dirimu, bangunlah segera, pandang ke atas, Maranatha. Ini Pak Yudi pasti ingat lagi. Maranatha, haleluya, Tuhan datang dari surga. Bangunlah segera, siapkan dirimu, Tuhan mau datanglah. Ini kalau lagi di KKR, nah ini saudara, bangku ini terbongkar saudara. Semangat. Tapi kadang-kadang sampai di semangatnya doang. Tetapi kita harus terus, ini yang paling penting. Amin. Supaya kita tidak menjadi gereja yang tertinggal. Karena pada akhirnya tubuh ini akan menjadi apa? Akan kembali menjadi apa? Tanah. Tidak berguna. Ini harus kita pahami betul. Sebab itu kejar yang bisa mendatangkan damai sejahtera dan kekekalan di bumi dan selanjutnya di sana. Ini nggak gampang. Tadi saya balas ininya Pak Ketua. Dia kasih ayat buat saya. Kemajuan. Kasih ayat. Saya bilang, wih bagus. Tapi itu harus dibayar dengan harga yang mahal. Tapi ketika kita mau berusaha, ada Roh Kudus. Amin. Ada Roh Kudus yang akan memampukan setiap kita. Tetap semangat, maju terus bersama Tuhan. Amin. Haleluya. Nggak usah pikir yang aneh-aneh. Ya, kalau nggak mau kehilangan berkat, maka ini yang harus. Marilah kita mengejar apa yang mendatangkan damai sejahtera. Ayat 20. Janganlah engkau merusakkan pekerjaan Allah oleh karena apa? Oleh karena apa? Janganlah engkau merusakkan pekerjaan Allah oleh karena ini kadang-kadang ini nih. Cabai bawang tomat ini ranjau sudah diingatkan jangan. Kita akan sebentar kita akan ada rapat, ya, rapat untuk Natal. Di dalam pasti ada soal makan minum. Tapi hal itu memang perlu, bukan nggak perlu, tapi harus jadi yang kesekian. Karena yang harus dikedepankan yaitu janganlah engkau merusakkan pekerjaan Allah oleh karena makanan. Jadi di sini jaga hati. Keadaan zaman sudah berubah. Sebagai anak Tuhan kita harus betul-betul mengerti apa yang dikatakan. Ya,
Bukan dari roti saja kamu hidup, tetapi dari apa yang mendatangkan hidup? Kenapa? Kenapa? Kenapa firman? Ya tiap hari makan Alkitab aja. Iya kan firman. Jadi tiap hari sobek satu, direbus, minum airnya. Gimana tuh? Firman. Kenapa harus firman? Karena firman tidak berhenti sampai di dunia, tapi sampai pada akhir. Ini yang harus dihitung, mengerti saudara. Belajar, berusaha, memikirkan yang dipikirkan oleh Allah. Amin. Memikirkan atau berpikirlah apa yang dipikirkan oleh Allah. Allah di dalam mana? Yesus Kristus Tuhan. Saya kalau saya tekan biar saudara gitu loh. Ya. Di dalam kehidupan dan pelayanan banyak hal yang kita temui seringkali bertabrakan. Kenapa bisa jadi bertabrakan? Karena tidak sepaham. Nah, untuk menyatukan itu memang hal yang tidak mudah. Tapi janganlah engkau merusak pekerjaan Allah. Jangan, ya. Jangan sampai hal itu. Kita harus berusaha belajar melakukan yang diinginkan oleh Allah sampai masuk pada titik yang namanya kesempurnaan. Ya. Gereja harus mencapai pada titik itu. Karena pada titik kesempurnaan itulah membawa kita masuk melihat kemuliaan Tuhan. Bukan soal makan minum lagi. Sandang pangan papan memang perlu, tapi bukan yang terutama. Haleluya. Jadi nggak perlu kau risaukan, kau pusingkan sampai rasanya nggak bisa tidur. Ngapain? Akhirnya nggak bisa tidur, darah tinggi. Emang ke dokter nggak pakai duit? Gratis Pak Ketua. Allah dipin. Nah, dipin juga beli. Enak aja. Saudara mau menempatkan diri saudara di mana? Nah ini banyak orang stroke, banyak orang stres karena salah menempatkan diri. Amin. Apa yang ada padamu cukupkan itu. Belajar mengucap syukur. Gak usah. Waduh, gua bulan ini, Dep, gak ada pemasukan, gimana nih? Gak ada yang lolos, Dep. Haleluya, ku menang. Gitu, Dep. Kalau bos lagi gitu, Dep, lu nyanyi, ku menang gitu. Kalau Koasen datang, iya Dep, gimana nih? Allahku besar, amat besar, Dia sungguh besar, mulia namanya. Bagaimana, Cing? Cing. Waduh Bu, bulan ini kayaknya, wah, moyung. Gak usah Bu. Amin. Ini Cing nih temennya Madura semua nih. Kolehannya Madura semua nih urusannya nih. Ya Cing ya. Allahmu besar Cing. Ya, setiap Allah kita adalah Allah yang besar. Gak usah pusing, santai aja, relax aja. Gak usah sampai pada titik yang membuat kau terkapar. Aduh, jangan. Diketawain sama iblis. Lah ternyata lo anak-anak sekarang lah cemen. Dikit-dikit ya wah cemen. Ngapain jadi orang cemen? Haleluya. Ada makan, amin. Ada nikmati, santai aja. Ya Dev ya, kalau bos lagi ini nyanyi aja. Iya Dev, lu nyanyi aja, lu gak ngerasain sih. Gue yang pusing bayar listrik. Aduh. Ko Yosef, wah moyung Bu.
Nggak ada yang keruruk. Makan beko ya. Cibumpung tapi waduh ya, Cibumpung apalagi kita lagi doa, wah masuk terus, tanya terus ya. Tuhan punya banyak cara buat setiap kita. Yang terpenting yaitu jaga hati, kedepankan kebenaran, mengerti kehendak Tuhan. Janganlah engkau merusakkan pekerjaan Allah oleh karena sesuatu yang tidak menguntungkan diri kita. Ya, segala sesuatu adalah suci, tetapi celakalah orang jika makanannya orang lain, jika oleh makanannya orang lain tersandung. Akhirnya, iya ya, aku males deh, nggak usah lagi deh. Ngapain? Iya ya, gue juga tahu. Iya, gue juga begitu ngerasain. Ngapain? Jangan kita jadi batu sandung. Jangan sampai orang lain tersandung dengan sikap kita. Belajar mengkedepankan sesuai apa yang menjadi kehendak Tuhan. Berpikir positif, bekerja secara positif, melayani dengan pikiran yang positif, percaya bersama Tuhan, tidak ada rancangannya yang gagal. Ya, kita siapkan hati masuk dalam perjamuan yang kudus. Dari rangkaian firman ini, ketika kerukunan itu dijaga. Devi coba baca dong Mazmur 133. Haleluya. Mazmur 133. Nggak banyak-banyak ini, pendek aja. Mazmur 133 ayat 1. Iya, sampai 3. Mazmur 133 ayat 1. Persaudaraan yang rukun. 1. Nyanyian Ziarah Daud. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Amin. Ini sederhana, tapi sulit karena nggak mau lakukan. Tapi kalau kita belajar rukun, hidup bersama, ya, bangun persaudaraan lebih baik sebagai tubuh Kristus dari tempat maha tinggi. Dunia boleh berkata gelap, tapi janji Tuhan, berkat Allah turun atas setiap orang percaya. Amin. Sampai anak cucu. Kiranya Tuhan memberi kekuatan buat setiap kita. Apapun jangan goyah, mengalir bersama Tuhan, mengalir bersamamu, bersuka di dalamku, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu, melayanimu Tuhan di dalam sukacitaku, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Ini saudara, amin. Tuhan memberkati. Siapkan hati. Siapa yang ditugaskan untuk perjamuan? Sena? Haleluya. Mari satukan hatimu, buka hatimu. Kita semua akan menerima tubuh dan darah Yesus. Biarlah hal itu tidak menjadi satu kesia-siaan bagi hidup kita, tetapi tubuh dan darah itu menjadi berkat kekuatan baru, dan itu bisa berdampak baik dalam setiap keluarga, rumah tangga, usaha, pekerjaan. Dalam tubuh dan darah Yesus ada janji yang sempurna, keselamatan, kekekalan, dosamu diampuni, diberkati hidupmu, janjinya sempurna. Sebab siapkan hidupmu dengan baik. Terima perjamuan asa dengan iman di dalam nama Yesus. Sakitmu, persoalanmu, pergumulanmu diberikan
mujizat. Amin. Dinyatakan kuasanya, dipulihkannya kehidupan, dan damai sejahtera ada padamu. Haleluya. Bapa di surga, kuduskan hamba-Mu yang hendak melayani Kau dan pekerjaan-Mu lewat tubuh dan darah-Mu. Biarlah lewat apa yang dia kerjakan itu berkenan di hadapan-Mu, menjadi berkat bagi jemaat Tuhan yang ada dan berdampak baik dalam keluarga. Berkatilah Engkau yang mengerjakan perjamuan Asia yang kudus hari ini, dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Perjamuan ini ketika saudara mau bawa untuk anak, cucu, apa semua sudah didoakan, dan saudara boleh ambil ketika nanti lebih. Kasih Yesus lebih dari semua, lebih dalam dari lautan, dan lebih lebar dari samudra. Kasih Yesus lebih dari semua. Adakah itu, Grace? Kasih Yesus lebih dari semua, lebih dalam dari lautan, baca, ini ada ayatnya. Imani, simpan dan ingat saudara. Tiada kasih yang lebih suci, tiada kasih lebih sempurna, tiada kasih yang lebih abadi dari kasih Yesus Tuhanku. Saya lupa Tuhan. Kembali lagi ya. Kasih Yesus lebih dari semua, lebih dalam dari lautan, lebih lebar dari samudra. Kasih Yesus lebih dari semua. Amin. Gak perlu ada kekhawatiran. Ada kasih Yesus lebih sempurna. Kasih Yesus luar biasa bagi saudara. Amin. Kasih yang lebih abadi dari kasih Yesus Tuhan. Oh, saya sudah ambil. Ya, udah tutup. Ayat saya sebagaimana saya bilang tadi. Berilah dan kamu akan diberi suatu takaran yang baik. Disuruh belajar memberi. Saya nggak tahu saudara, tapi ini yang Tuhan taruh di hati saya hari-hari ini, ya. Memberi waktu untuk pelayanan, memberi waktu untuk banyak jiwa-jiwa. Dan ketika itu dikerjakan dengan baik, maka damai sejahtera Allah, saya percaya jadi bagian kita semua sekalipun berbeda-beda ayatnya. Amin. Kita bangkit berdiri, siapkan hati. Haleluya. Puji Tuhan. Ya. Arahkan mata imanmu.
kepada tubuh dan darah Yesus. Siapkan hatimu saudara, angkat roti lebih tinggi dari kepalamu. Agungkan dia, besarkan dia, karena dia adalah Allah yang hidup. Kasih-Nya sungguh luar biasa buat saya dan saudara. Demikian firman Tuhan. Sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan, mengambil roti, dan sesudah Ia mengucap syukur atasnya, Ia memecah-mecahkan dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatan ini menjadi peringatan akan aku. Terima dengan iman tubuh Yesus. Haleluya, haleluya. Kita makan bersama. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami duduk sehidangan dengan Engkau, menikmati tubuh dan darah-Mu. Kami percaya di dalamnya ada kuasa, ada mujizat, ada pemulihan, damai sejahtera menjadi bagian kami semua bersama jemaat Tuhan yang berjaya. Angkat anggur lebih tinggi dari atas kepalamu. Dia ada Allah yang hidup, Allah yang berkuasa. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan aku, dan terima dalam nama Yesus, menjadikan engkau melihat kemuliaan Allah dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Puji Dia, sembah Dia. Bersyukur kepada Tuhan kami. Kita semua masih diberi kesempatan menikmati perjamuan asa yang kudus. Ada sekian banyak orang merindukan, namun mereka tidak bisa menikmati oleh karena kondisi dan keadaan. Tapi kita yang ada di tempat ini masih bisa menikmati tubuh dan darah Yesus. Bersyukur, bersyukur. Persoalanmu, pergumulanmu, makan minummu, semuanya diperhitungkan Tuhan dan ada di mata Tuhan. Haleluya, kejarlah kebenaran. Taruhlah bagian firman itu yang terutama dalam hidupmu. Haleluya, apapun yang dunia perlihatkan mungkin secara kasat mata itu menakutkan. Tapi Yesus sudah rela berkorban mati di kayu salib buat saya dan saudara. Hanya untuk menyatakan bahwa Dia Allah yang hidup, Allah yang ajaib, Allah yang tidak pernah berubah dulu, sekarang sampai hari ini. Mujizat Tuhan masih sama, mujizat Tuhan masih ada. Orang yang berharap kepadanya tidak akan dipermalukan. Kemenangan lepas kemenangan akan menyertai kita semua yang ada. Mengucap syukurlah kami kepadamu. Kami sudah menikmati tubuh dan darah-Mu, dan kami percaya kemenangan menjadi bagian kami. Kami mengucap syukur, dan biarlah kemuliaan-Mu menjadi bahagian kami dalam keluarga kami, usaha dan pekerjaan kami. Kami lihat kebesaran-Mu Tuhan. Kami akan lihat penyertaan-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Segala puji, syukur, hormat, kemuliaan hanya bagi. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa mengucap syukur buat perjamuan asa yang kudus. Yang percaya katakan amin. Tuhan memberkati. Terima kasih bertambahnya Komite Sinci untuk firman Tuhan. Melalui firman Tuhan yang menuntun firman kita menjadi semakin lebih baik berkenan di hadapan Tuhan. Saatnya kita akan berikan persembahan Bapak Ibu jemaat Tuhan yang berdoa. Saya persilakan.
Oke, kita angkat satu pujian. Dengan persembahan kita angkat pujian sama-sama. Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri, kami perlukan Tuhan. Sama-sama doa syafaat. Saya persilakan jemaat Tuhan bangkit berdiri. Kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri, kami perlukan Tuhan. Kami Mari Bapak Ibu kita berdoa syafaat. Bapak yang baik, terima kasih Tuhan buat kesempatan malam hari ini Tuhan. Kami berkumpul karena anugerah-Mu Tuhan. Kami ada karena kasih setia-Mu Tuhan. Terima kasih Bapak. Dan kami percaya Tuhan roh yang di dalam kami lebih besar kuasanya Tuhan daripada roh di dalam dunia ini. Oleh karena itu Tuhan, bangkitkan iman percaya kami Tuhan. Kami melangkah karena Engkau di depan kami. Engkau sebagai penjuru selamat kami, Engkau sebagai panglima perang kami Tuhan. Bahkan Engkau yang memberikan kami strategi dan cara-cara kami. Terima kasih Bapak. Kami juga berdoa buat Bu Sinja Tuhan. Biar dimanapun Bu Sinja berada Tuhan, Bu Sinja menjadi terang dan garam Tuhan, menjadi kesayangan-Mu Tuhan, sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Cukupi Tuhan apa yang dibutuhkannya, kesehatan, kekuatan, hikmat yang baru yang Tuhan tambahkan dalam hidupnya. Berkati anak cucu mantunya Tuhan, berkati juga pelayanannya Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Bapak, malam hari ini Tuhan, kami berdoa bersama-sama dengan teman-teman kami di PG Immanuel ini Tuhan. Kami minta belas kasihan-Mu Tuhan. Kami percaya Bapa bahwa rancangan-Mu bukan rancangan kecelakaan. Engkau memberikan kepada kami hidup, bahkan hidup yang berkelimpahan Tuhan. Oleh karena itu kami percaya Tuhan, kami tidak akan mengalami hal-hal yang tidak atas izin Tuhan. Karena kami adalah terang dan kami adalah garam. Kami percaya Tuhan, hari ini Tuhan, kami mau kejar damai sejahtera dari Tuhan. Kami mau kejar kebenaran yang ilahi. Kami mau kejar sukacita yang dari Tuhan. Tentunya firman Tuhan yang kami hidupkan ini Tuhan menjadi nyata atas hidup kami. Terima kasih Tuhan, berkati juga kota kami Bekasi Tuhan. Kami percaya Tuhan, kota kami adalah kota yang dimana penduduknya adalah orang benar. Dan Bekasi juga Tuhan ada dalam kasih setia-Mu Tuhan. Berkati Harapan Indah, THB Perjuangan dan sekitarnya Tuhan. Kami percaya Tuhan, di mana ada anak-anak Tuhan, di situ mujizat keajaiban yang terjadi, lawatan terjadi Tuhan. Kami percaya Bapak, Bekasi adalah kota yang indah, yang dimana Engkau selalu ada. Hadirat-Mu Tuhan menyentuh setiap hati kami. Kami juga bawa Tuhan doa kami buat bangsa kami tercinta Tuhan, tanah air kami Indonesia Tuhan. Berkati tanahnya, berkati airnya, berkati udaranya Tuhan. Berkati setelah sektor-sektor ekonomi yang lain. Kami percaya Tuhan,
Manusia boleh katakan yang hal-hal yang mengerikan, tapi satu yang dalam hati kami, firman Tuhan tinggal tetap kekal selama-lamanya. Karena kami hidup oleh karena percaya, kami hidup karena iman, kami hidup karena firman Tuhan. Dan kami tidak akan mengutamakan roti, kami tidak akan mengutamakan makanan, tapi kami mau punya hati yang haus dan lapar akan Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami juga sebentar akan rapat pengurus untuk Natal. Berkati Tuhan rapat kami sehingga ada kesepakatan bersama, kami sama-sama melayani untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Dan kami perkatakan hujan berhenti sehingga kami semua pulang Tuhan tidak mengalami hujan. Terima kasih Bapak. Amin. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kita tetap sendiri, kita akan mengakhiri pada malam hari ini. Lewat pujian kami memuji kebesaran-Mu. Sebab Engkau ajaib bagi kami. Engkau Allah yang ajaib, Engkau Allah yang dahsyat, Engkau Allah yang luar biasa Bapa. Kami bersyukur dan kami bangga memiliki Engkau Allah yang besar, Allah yang dahsyat di tengah-tengah kesulitan apapun, di tengah-tengah keadaan apapun saat ini. Kami berkata Engkau dahsyat Tuhan, ada kelimpahan, ada kehidupan, oh ada mujizat setiap hari dalam setiap keluarga kami. Berkatilah anak-anak ketebusan-Mu, saat pekerjaan mereka, rumah tangga mereka, keluar masuk mereka diberkati oleh Tuhan. Haleluya. Tetap berjalan bersama Tuhan, karena bersama Tuhan engkau melihat kemuliaan Tuhan. Terimalah berkat Tuhan. Angkat tangan. Diberkatilah engkau hari ini, malam ini, bersama keluargamu, anak cucumu, pekerjaanmu, usahamu Tuhan. Diberkati oleh Tuhan. Sakit penyakit dilalukan dari hidupmu. Keberuntungan, keberhasilan, damai sejahtera ada menyertai engkau. Malam hari ini sampai Maranatha, di dalam berkat penyertaan Allah Roh Kudus. Haleluya. Kemurahan berkat Tuhan menjadi milikmu dan kita semua. Yang percaya berkata, amin. Tuhan Yesus.